buka. Masalah kok copot tanganmu? Dari terlatih gitu sih. Sing wis jurusan turun-turun derek. Ditenan meneh ora iki paling. Pak tadi aku tahu Pak, acara ngene iki terus kumeruyuk orang sing mencolot goblok putih. Saut. Goblok putih saut terus mari ngono keamanane mbuh Satgas PDIP mbuh Banser campur lah. Maling, enggak boleh itu. Diukur, ukur, kena terkelecek. Sini, enggak boleh. Mencuri itu enggak baik, melanggar Pancasila. Akhirnya Pak, dengan gagah perkasa dibawa nang aku boleh Pak. Ini bisa, sudah saya pegang untuk saya. Oh doa ya dah. Dari sing situ iki gak mulai nyopet tapi ingin nyopet dengan lehalan gitu ya. Oke, 5 orang nggak apa-apa, monggo. Sopo sing akan satu. Silakan langsung minggir ke sana, Mas. Naik panggung 1, 2, 3 langsung. 2 orang di sana, 3 orang di sana. Monggo, bismillah. Mas Islami, Mas Imam, saya mohon didistribusikan ininya, mikrofonnya. Langsung duduk di pojok sana. Iki Pak Kepala Rumah Sakit iki, Mas Pri iki kok ketok nyanyi apa iso ya, berarti ibu ya iso iki. Kita cadangkan ya ibu ya. Ya cukup 5 sih ya. Kabar ya Mas. Lalu saya rokok sampean. Saya rokok takon aja. Oke, bismillah. Tolong Mas Islami. Ini untuk Pak Bupati. Saya mohon dengan sangat temanya terutama Pak Bupati, kemudian rumah sakit. Kalau terpaksanya tanya ke saya tidak ada masalah, tapi kalau bisa jangan. Ya, benar ya. Terima kasih Jagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Bupati dan Pak nama Nehru. Nehru. Saya asli Bojonegoro Danun, tetapi dari Jawa Timur saya singgahi. Yang paling nyaman di Tulungagung Danun. Malang sudah 10 tahun. Apa keliling kuda-kuda Jatmul apa? Kerjanya keliling-keliling. Kudulan apa? Sales. Berarti sampean pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga seorang sales berskala regional antar negara. Itu. Jadi ya. Di Tulungagung itu geografisnya bagus, dekat, banyak toko Danun di sini kan. Toko itu hampir 2 rumah ada toko, 2 rumah ada toko. Yang beli siapa nggak tahu, tapi sudah laris. Aneh Danun di Tulungagung. Ini keanehan Tulungagung. Itu keanehan Tulungagung itu. Dan kedua, makanannya enak, murah. Di situ Tulungagung. Nanti saya akan mengidentifikasi makanan khas yang hanya ada di Tulungagung ya. Nanti ya. Lodo dan sama pecel pate. Pate. Kalau kopi nyete di sini bayar dulu Danun. Dimatin. Karena yang kopi ribuan Danun. Kalau nggak bayar dulu, ya itu takut nanti hilang. Kopi plus cangkirnya kok. Cangkir diabetes. Nah, ini permintaan Danun. Saya merasakan kenyamanan di Tulungagung. Satu, kalau sales, toko-toko itu dekat. Jadi kalau di daerah saya Bojonegoro, Danun sudah ke sana ya. Di Bojonegoro juga jauh, banyak hutan, keranggangan.
seperti itu. Di daerah lain seperti itu. Tapi di Tulungagung mengumpul. Terus untuk Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati. Jalan-jalan bagus semua ya, mulai dibangun. Tapi baru tahun ini ya. Nggak tahu apa indikasinya, nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah pada tahun ini dibangun jalan-jalan digali, sudah diaspal, tariknya digali. Aneh. Masa jalannya dibangun, sudah jadi bagus, 2 hari digali untuk saluran air. Astagfirullah. Oke. Terus untuk rumah sakit pengalaman ya Dr. Rizka lumayan, tapi di Tulungagung juga ada rumor, ada rumah sakit kalau melahirkan di sana pasti operasi, itu ada, pasti ada. Pokoknya kalau masuk rumah sakit situ pasti operasi, itu ada. Tapi alhamdulillah rumah sakit Dr. Rizka bagus, ya bangunannya juga bagus, pelayanannya juga bagus. Saya tidak pernah sakit Dr. Rizka, cuma saya mengamati untuk poli umum itu terlalu antri. Dulu jam 3 pagi harus sudah antri sandal. Sekarang tidak boleh, jam 6 baru dibagikan antrian oleh Satpam. Terima kasih Pak Dokter, Pak Tri. Nah ini perlu ditambah lagi dokternya yang banyak gitu biar nggak antri. Mungkin itu cukup Jalun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Isbul, asli Tulungagung, Bandung. Ya kan Bandung. Jadi landep. Niko kan pas jenengan yang Blitar niko nate sanjang Gus Dur ini baru tak dadekne presiden jur lali karo aku. Ya, ditunggu. Kamu kali nate. Ini ngoten, tapi kula sing kula tanglene niku sing jenengan maksud lali, sing jenengan maksud niku lali dus pundi ngoten janon. Mari teng pikiran kula niku mosok ta wong kaya Gus Dur kok kacang lali kulite iki. Nah, Ngoten pun ngoten mawon janon. menurut Assalamualaikum. menurut ini. Oke, nanti saya jelaskan ya. Waktu nuwun ya, tak tunggu ya. Oke. Assalamualaikum Kak Nun. Saya Fatur Romandak. Ya, panggilannya Dagelan. Gini Cak, saya aslinya galak tapi 7 tahun udah di Tulungagung. Saya 7 tahun ya, 7 tahun udah di Tulungagung. Ya, saya nyaman di sini, tidak ada masalah. Tapi saya terpaksa untuk bertanya kepada Cak Nun aja. Ini untuk curhat. Gini, kenapa sih saya kok hidup di dunia? Kok kenapa sih Tuhan itu kok nyiptakan saya? Oh enggak? Gimana gitu? Maksudnya kan masih banyak yang lain kok nyiptakan saya. Ya, ini. Ya. Terus yang kedua, ini Cak, tentang Al-Quran, ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran yang terakhir itu yang penyelengkap itu saya masih mikir Cak, kok ada Al-Quran yang diturunkan? Loh, mohon maaf Cak, mohon maaf, apakah itu revisi atau bagaimana? Loh, maaf, saya masih memikirkan kok bisanya seperti itu. Saya juga masih memikir, tapi kok belum bisa ketemu. Terus kan di Al-Quran kan ada nansakh dan mansuh. Nah itu kok ya maaf Pak kasarnya itu apa gitu kalau tidak tahu masa depan umatnya kok ada nansakh dan mansuh itu. Ini saya masih dalam pikiran saya maaf. Terus yang terakhir ini berkenan. Ya maaf, masalahnya saya juga masih menemukan jati diri.
Terus yang terakhir ini pesan dari teman saya, ini ada dalam rangka nandur kebersihan Kak. Gini. Grogi. Kan kalau ingin nandur kan suketnya dan kawan-kawannya harus dihilangkan dulu. Maksudnya suket-suket itu loh, kan harus ya hama-hamanya harus sebelum ditandur biar nanti lebih baik. Nah, ada pepatah Jawa mengatakan niku Cak, sik. Boten Cak, iki kasih apa WA Cak, tenan. Niki Cak, ada yang menyebut dalam bahasa Jawa ada ungkapan topone jasad laku syariat, topone ati eling dhateng Gusti, topone rasa nyegah ing panulangsa. Lah niku pripun penjelasane kula tasih anyang-anyang pun sampun niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang. Ini anak-anak muda sekarang itu pikirannya sangat terbuka. Dan memang mereka ini menjauh satu itu, ya. Aku kepingin legasi gitu. Anak ini Pak Bupati ini anak umur 17 ke atas sampai 35 itu api-api tepat. Mereka memang akan sama Allah akan dikasih kekuasaan untuk ngurus Indonesia. Dan akan beda Indonesia kalau mereka nanti yang ngurusin. Jadi kira-kira kalau sudah kabinet membuka Tuhan apa kan enggak Indonesia kan? Tapi kuncinya adalah kalau Anda berpikir bebas merdeka seperti itu sangat bagus, tapi harus ada landasan bahwa Anda berakhlakul karimah dulu. Jangan pernah berpikir bebas kalau akhlakmu belum benar. Jadi akhlak dhisik kayak berpikir bebas gitu ya. Tapi nek delok awakku ya lakuane oke kok iki. Ya, oke. Perasa itu ngagumi daerah selatan agak ke barat itu dunia halus-halus kayak Jogja lah. Gua agak cangkem ya. Ya Allah. Gang anarki kok. Itu rakyat dan ya bupati ini. Itu logika ya. Kayak jangan bunga enak sih. Bunga lo enak dan neo pringi lah. Oke berikutnya. Terima kasih kepada Cak Nun. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diperkenankan bertanya. Saya mau tanya kepada Bapak Bupati sebelumnya. Nama saya Sutresno, asli Pinggir Sari, Dukuh Sumur Dukuh, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Mohon maaf kepada Bapak Sahri. Saya mau tanya kepada Bapak Sahri Mulyo, apa sudah lupa dengan wajah saya yang pernah foto bareng kemarin? Ya, dulu memang pernah waktu di PDIP, saya waktu jadi pengurus dulu. Sekarang kan tidak jadi, sudah pensiun. Baru sekarang bisa tatap muka kembali kepada Bapak Sahri Mulyo. Ya, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperkenalkan malam hari ini tatap muka langsung kepada beliau. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. 1 tahun yang lalu saya pernah membawa ini kepada pengurus Dokter ya. 1 tahun yang lalu saya pernah bawa anak saya ke dokter ke rumah sakit Dokter ke kebakaran di waktu Idul Adha kemarin ya. Pagi dibawa ke rumah sakit ya, sampai 1 hari menunggu belum ditangani kemarin tuh. Iya.
Waktu itu saya lagi sibuk di rumah, nggak ikut. Istri saya telepon, ini anak belum dikasih belum dilayani sama rumah sakit. Lalu saya langsung berangkat dari rumah, langsung menuju rumah sakit, masuk ke ruang tunggu. Kenapa Pak kok tunggu kok lama banget, apa penuh gitu saya bilang. Saya katanya suruh nunggu yang di dalam biar keluar dulu, nanti gantian, katanya gitu. Kok nunggu sampai berapa lama ya, ini orang sakit kok suruh nunggu, katanya gitu. Di sini itu mau berobat, nggak mau rekreasi. Ya setelah itu menunggu beberapa saat, kemudian mau saya bawa pulang kemarin tuh ya, mau saya pulang, saya tunggu 2 menit, akhirnya dapat kamar. Alhamdulillah. Saya lihat tuh kamarnya banyak yang kosong, kan nggak tahu kok suruh nunggu sampai 1 hari gitu loh. Mohon maaf ini kepada Bapak pengurus. Ya itu aja. Mengapa kok disuruh nunggu cukup lama, padahal di dalam masih longgar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, langsung nanti akurat jawabannya. Bismillah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Pikir Berantas, Pak. Pikir kali. Mungkin dari kawan-kawan tadi sudah banyak yang memberikan masukan. Mungkin satu buat Pak Bupati, kalau bisa acara seperti ini diagendakan rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dulu. Oke, yang pertama langsung Pak Bupati yang jawab. Terima kasih. Yang saya jawab yang dari belakang dulu. Harus dulu Mas Wahyu, mudah-mudahan nanti tahun depan Dr. Supriyanto akan mengundang Cak Nun lagi. Untuk pertanyaan dari Mas Nehru Bojonegoro, perlu saya sampaikan bahwa Tulungagung pertumbuhan ekonominya di atas Jawa Timur 5,4%. Ya. Terus juga perlu saya sampaikan bahwa makanan khas Tulungagung adalah sate kambing dan lodo ayam. Perlu juga saya sampaikan kepada Cak Nun, mungkin juga biar juga tahu bahwa banyak orang jual makanan di sini yang franchise, ya, yang franchise artinya yang restoran berjaringan, seperti misalkan ayam bakar Wong Solo, kemudian bebek goreng Pak Slamet dan seterusnya, terus kemudian sop ayam Pak Min dan seterusnya. Itu di Tulungagung tidak pernah laku, Pak. Jadi 1 tahun paling juga sudah tutup, karena memang Tulungagung ini boleh dikatakan Tulungagung kota yang wisata kuliner. Jadi intinya bahwa makanan di sini taste-nya atau rasanya lezat dan harganya harga kaki 5. Jadi rasa bintang 5, harga kaki 5. Begitu. Dan di sini banyak para penjual makanan minuman itu levelnya level kaki 5. Jadi kalau restoran buka di sini memang tidak seberapa laku karena memang daya beli masyarakatnya seperti itu, atau lidahnya sudah hafal dengan makanan khas Tulungagung. Kemudian kalau bicara kopi CP, Tulungagung kurang sekali, dan itu se-Jawa Timur bahkan nasional. Dulu waktu bupati yang lama pernah memecahkan rekor muri, ya, membuat rokok, ya, melukis rokok dengan CP kopi, itu pernah tercatat di rekor muri Indonesia. Lalu kemudian mengenai jalan bagus digali lagi, itu perlu saya sampaikan kepada Mas Nehru bahwa kami mempunyai program untuk melebarkan jalan, karena akses ke pusat kota itu agar supaya
banyak jalur yang dilalui, tidak menumpuk pada satu jalur. Jadi ada jalan-jalan yang tadi disampaikan sudah bagus, iya betul, biotmik, namun kita lebarkan agar supaya ketika ada persimpangan kendaraan roda 4 itu tidak turun jalan, tidak turun ke jalan tanah, sehingga memang program kita lebarkan, jalan-jalan poros lintas kecamatan kita bangun agar supaya mobilisasi masyarakat semakin cepat untuk mencapai tujuan. Ini yang begitu. Karena bicara transaksi ekonomi itu pasti ada di kota, sehingga akses-akses dari desa ke kota kita lebarkan supaya para petani, para masyarakat cepat untuk menjual hasil panennya ke pusat kota. Begitu. Kemudian masalah Mas Tris, betul bareng tapi saya gondrong mari kuncitan, jadi betul apa ya, bahwa kalau bicara rumah sakit sekarang antri, sekarang overload, perlu saya sampaikan bahwa rumah sakit Dr. SK ini ya, rumah sakit kabupaten itu terbaik nomor 2 di Jawa Timur, jadi seluruh Jawa Timur terbaik nomor 2. Yang nomor satunya adalah Sidoarjo. Oke, karena memang dekat metropolitan. Dan rumah sakit Dr. SK ini adalah rujukan regional wilayah Jawa Timur bagian selatan. Jadi kalau orang di sekitar sini sakit, di wilayah selatan ini sakit, kalau sakitnya berat, kalau dulu dirujuk ke Dr. Sutomo, Karang Menjangan, ini sekarang tidak perlu ke sana, cukup ke rumah sakit Tulungagung. Jadi wilayah Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, kemudian Blitar, Kediri Selatan, ini oleh pemerintah provinsi dirujuk ke rumah sakit Dr. Rizka, sehingga ketika kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap rumah sakit Tulungagung, maka kemudian para pasien semakin banyak, sedangkan tempat atau ruangan untuk rawat medis itu terbatas. Ini lagi dibangun ya, lagi dibangun vertikal ya. Berapa tahun ini ditambah berapa? Tahun ini ditambah 60 ruangan rawat medis, sehingga untuk menampung ketika ada warga masyarakat yang sempat tertunda untuk ditangani, dan bahkan kalau terpaksa kondisi darurat itu mohon maaf perawatannya ada di lorong-lorong teras, itu karena memang rumah sakit overload. Kalau ada orang sakit yang bisa ditunda, hari ini ada daftar tunggunya beberapa hari ya. Nanti teknisnya atau detailnya biar saudara direktur rumah sakit Dr. Pri untuk memberikan tambahan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang nyapu aku urip dan lain sebagainya, nanti biar Cak Nur yang jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau menjawab dari Mas Nehru ya. Jadi memang sesuai yang dikatakan, yang dinantikan oleh Pak Bupati, bahwa Rumah Sakit Tulungagung itu sekarang bukan hanya miliknya masyarakat Tulungagung, sehingga terjadi penumpukan antrian. Berbagai upaya memang sudah kami lakukan. Dulu jam 3 ada antri sandal, ya kan? Ini antri sandal, ya. Sandal itu ditaruh, itu nanti dikasih nomor sandalnya. Jadi orang-orang itu nakalan juga. Sandal itu ditaruh yang banyak, dikasih nomor, nanti sandal itu diambil, dijualin duit. Jadi sandal yang jadi maklar. Jadi sandal itu jadi maklar. Jadi sandal dijejer, nanti sandalnya dikasih nomor, tiba-tiba 5 sandal yang punya 1 orang. Nah nanti itu dijualin uang. Yang kreatif memang orang-orang.
Kalau ini memang kreatif, tapi saya nggak kalah kreatif. Habis itu saya suruh satpam, nggak boleh lagi antri sandal. Tertipu saya, sandal tapi ke sandal uang siji. Saya pasang tiba dia ecer-ecer. Ada sandal, ada helm, ada kaos. Dikasih nomor nanti. Nah, satpam masih juga. Tahun ini kami mengembangkan sistem antri online. Sudah jadi ya sistemnya. Sistemnya sudah jadi. Jadi sampean kudu pakai Android. Lenda pakai Android gak bisa antri online. Nanti bisa daftar lewat HP, bisa ngecek saya giliran berapa itu lewat HP. Sehingga lagi gilirannya sampean sesuai ya neng omahe rokokan wong loro karo rokokan pasar. Yang mangan-mangan apa ngono, mangan gedang goreng neng omah, lagi wayahe dipanggil dilihat dari HP nanti bisa. Moga-moga itu segera bisa kita launching. Itu untuk ngakali, sampean ngakali tapi duwe akal meneh. Jadi itu. Itu terus kemudian mungkin itu ya jawaban saya. Terus tadi yang dari Mas Trisno ya. Mas Trisno 1 tahun yang lalu di Dr. Rizka itu anaknya minta kamar lama nggak dapat kamar. Jadi sekali lagi mohon maaf bahwa di sana itu tadi ada yang istilahnya zona merah, zona kuning, zona hijau. Putrane sampean tidak mungkin di zona merah. Kalau zona merah 0 menit, kalau 0 menit sama protes saya. Itu pasti di zona hijau. Zona hijau itu tidak gawat dan tidak darurat. Ya yang ngenteni sing ning mburi lek wis metu lagi dinggoni. Enggak boleh yang di belakang itu dikeluarkan dijoli, anak sampean enggak boleh. Mungkin gitu ya istilahnya. Jadi kalau ada keluhan tolong di sana ada supervisor. Mengadu saja ke sana. Ada supervisornya ke 322-609 hubungkan dengan supervisornya. Ngadu saja. Itu berarti miskomunikasi. Mungkin gitu. Mohon maaf berarti supervisor saya kurang memberikan penjelasan sebetulnya. Nah, terima kasih jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.